Film yang saya bahas kali ini adalah film yang berjudul Your Name atau Kimi no Na wa yang ditulis dan disutradarai oleh Makoto Shinkai. Cerita ini berfokus pada dua anak SMA yang bernama Taki dan Mitsuha. Taki tinggal di Tokyo bersama ayahnya. Di sekolah, dia memiliki dua sahabat yang bernama Shinta dan Tsukasa. Di sela-sela sekolahnya, Taki bekerja paruh waktu di restoran Itali dan ditemani oleh senior yang bernama Okudera Senpai yang dia sukai. Di sisi lain, Mitsuha tinggal di desa Itomori. Dia tinggal bersama nenek dan adiknya. Dia memiliki dua sahabat yang bernama Teshi dan Sayaka. Ketika berangkat ke sekolah, mereka bertemu ayah Mitsuha sedang kampanye pencalonan pemimpin di sana. Semenjak ibu Mitsuha meninggal, ayah Mitsuha mulai tertekan dan memilih untuk meninggalkan Mitsuha dan adiknya. Mereka pun tinggal bersama neneknya. Sepulang sekolah, Mitsuha berkeluh kesan akan dirinya yang tidak betah tinggal di desanya. Minimarket tutup jam 9, tidak ada toko buku, dokter gigi, matahari pun jarang terlihat. Suatu hari, Mitsuha dan adiknya melakukan ritual tarian tradisional untuk membuat sake tertua di dunia. Sake itu dipersembahkan kepada para dewa Kuchi Kamisake. Hal itu mereka lakukan karena mereka adalah keturunan orang suci di desanya. Setelah pementasan tersebut, Mitsuha berteriak dan memohon agar dijadikan lelaki tampan yang tinggal di Tokyo dalam kehidupan selanjutnya. Hari pun berganti. Dering suara handphone membangunkan Mitsuha. Ia nampak kebingungan dan ia bergegas mencuci muka. Mitsuha pun terkejut. Dia ada dalam tubuh seorang laki-laki. Pesan di smartphone mengisyaratkan agar dia cepat untuk pergi ke sekolah. Mitsuha pun bergegas untuk mengganti pakaian dan berangkat. Ketika keluar rumah, ia terkejut karena dia sudah ada di Tokyo. Pemandangan Tokyo yang begitu asing membuat dia tertegun sejenak. Dengan bantuan Google Maps, ia pun pergi ke sekolah. Di sisi lain, Taki yang ada dalam tubuh Mitsuha tersadar dari tidurnya. Ia pun bingung karena di tempat ia bangun begitu asing. Ketika melihat dadanya seperti dada perempuan, ia pun mencoba untuk memegangnya. Dan dia dikejutkan oleh seorang anak kecil. Ya, itu adalah adik Mitsuha yang menyuruh Taki untuk bergegas sarapan. Untuk memastikan lagi, Taki pun bangun dan mencoba untuk bercermin dan membuka bajunya. Dan benar saja, dia adalah tubuh seorang perempuan. Scene pun berganti. Ketika jam istirahat, kedua sahabat Taki merasa ada yang aneh dengan Taki. Seperti tersesat ketika ke sekolah, cara bicara Taki yang berbeda, mau diajak ke kafe, dan lupa di mana tempat dia bekerja. Ketika di tempat kerja, Mitsuha dalam tubuh Taki pun begitu kewalahan. Ia berharap agar mimpi ini cepat berlalu. Ketika restoran akan tutup, Taki melihat rok Okudera Senpai terlihat robek dan dia bersedia untuk menjahitkannya. Taki terlihat begitu ramah sekarang dan nampak begitu mahir untuk menjahit. Sepulang bekerja, Mitsuha dalam tubuh Taki pun melihat ada foto Okudera Senpai ada di ponsel Taki. Ia pun berpikir bahwa wanita itulah yang Taki sukai. Ia pun meninggalkan sesuatu di ponsel Taki dan menuliskan namanya di tangan Taki dan ia pun tertidur. Di hari berikutnya, Taki terkejut mendapati ada tulisan di tangannya dan juga tiba-tiba ada ucapan terima kasih dari Okudera Senpai. Di sekolah, Taki menuduh sahabatnya membajak HP-nya dan sahabatnya bilang Taki sudah bersikap normal. Di tempat kerja, senior Taki memarahi Taki karena mendahului mereka untuk dekat dengan Okudera Senpai. Di sisi lain, Mitsuha pun terkejut dengan banyak tulisan di tangannya. Di sekolah pun, banyak teman-teman yang memperhatikannya. Dia pun merasa ada yang aneh. Ia pun bertanya kepada sahabatnya. Lalu, sahabatnya menceritakan bahwa kemarin ketika di kelas menggambar, ada teman Mitsuha yang menyindirnya. Lalu, dia mendorong kursinya hingga terjatuh. Mitsuha pun terkejut mendengar hal tersebut. Ketika pulang, ia bergegas berlari menuju kamarnya dan melihat buku catatan. Ternyata, banyak catatan yang ditinggalkan oleh Taki ketika ada di tubuhnya. Begitupun Taki, banyak catatan yang ditinggalkan Mitsuha di ponselnya. Lalu mereka pun tersadar bahwa mereka benar-benar bertukar tubuh. Mereka sadar pertukaran tubuh itu terjadi beberapa kali dalam seminggu dan pemicunya adalah tidur. Ketika pertukaran terjadi, segala ingatan tentang hal tersebut akan memudar. Sadar akan hal itu, mereka memutuskan untuk mencatat hal yang mereka alami ketika pertukaran tubuh tersebut dan menyetujui beberapa peraturan seperti tidak boleh mandi, menghabiskan uang berlebihan, tidak boleh memegang payudara, dan lain-lain. Tapi kadang ada juga yang melanggar. Hari pun berganti, tubuh mereka bertukar lagi.
terlihat di siaran televisi akan ada meteor jatuh dekat-dekat ini. Taki dalam tubuh Mitsuha dan adik serta neneknya pergi menuju kuil peninggalan leluhur mereka untuk mempersembahkan sake yang dibuat oleh Mitsuha dan adiknya ketika ritual tarian itu. Mitsuha pun menggendong neneknya. Sembari berangkat, mereka beristirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan kembali. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat kuil itu berada. Pemandangan begitu indah di sana, dan mereka pun bergegas untuk membawa sake tersebut ke dalam kuil. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti sejenak untuk melihat pemandangan yang begitu indah. Tiba-tiba, nenek berkata, 夢を見とるな。 Seketika itu pun Taki terbangun, lalu ia melihat ponselnya dan ternyata ada pesan dari Okudera Senpai. Ternyata dia ada janji kencan. Iya, itu pasti ulah Mitsuha ketika di dalam tubuh Taki. Ia pun bergegas untuk menemui Okudera Senpai. Lalu mereka mengobrol dan berjalan bersama. Ketika berjalan-jalan, Taki penasaran dengan lukisan yang ada di dalam museum. Dia berpikir, seperti pernah lihat. Singkat cerita, kencan pun berakhir. Okudera sadar bahwa Taki berbeda dari kemarin. Lalu, Taki mencoba untuk menelpon Mitsuha untuk berkabar bahwa kencannya gagal dan bertanya meteornya kenapa tidak kunjung terlihat. Di sisi lain, Mitsuha ditelepon oleh sahabatnya untuk datang ke festival. Ketika malam tiba, Mitsuha dan kedua sahabatnya pun melihat meteor bersama dan tiba-tiba meteor itu pun terbelah. Taki pun tak tahu kenapa Mitsuha tidak bisa dihubungi dan semenjak itu mereka tidak pernah bertukar tubuh kembali. Semenjak kejadian itu, hidup Taki mulai normal. Dari sekolah sampai di tempat kerjanya. Sampai suatu saat, Taki memutuskan untuk pergi mencari desa di mana Mitsuha tinggal. Berbekal blueprint yang dia gambar, Taki pun berangkat menuju stasiun kereta api terdekat. Ia pun terkejut. Ternyata Okudera dan Tsukasa menunggunya di sana. Mereka pun berangkat bertiga dan pekerjaan Taki diurus oleh Shinta. Singkat cerita, perjalanan pun sampai. Taki bertanya pada warga sekitar tentang desa seperti digambar. Namun, tak ada yang tahu. Mereka pun berhenti di sebuah rumah makan untuk mengisi perut. Ketika mereka makan, ternyata suami dari pelayan restoran tersebut mengetahui tentang gambar yang Taki buat, seperti desa Itomori. Kemudian, Ukudera dan Tsukasa mengatakan bahwa desa tersebut terkena komet beberapa tahun yang lalu. Taki pun bergegas ke sana, dan ternyata desa itu sudah hancur. Kemudian, Taki memeriksa catatan yang ditinggalkan oleh Mitsuha di ponselnya, dan entah kenapa catatan tersebut hilang satu persatu. Kemudian, mereka pun menuju ke perpustakaan terdekat. Mereka mencari informasi tentang komet tersebut. Ternyata itu terjadi 3 tahun yang lalu. Terjadi ketika festival musim gugur pada pukul 20.42. Okudera pun menemukan file nama-nama korban yang meninggal ketika peristiwa itu. Lalu Taki mencari dan melihat betapa terkejutnya dia. Ternyata nama Mitsuha ada dalam file tersebut. Tsukasa dan Okudera mencoba untuk menenangkan Taki. Taki terlihat begitu sedih akan hal tersebut, sehingga dia merasa bahwa semua itu imajinasinya. Tapi ia bertekad untuk mencari kuil peninggalan yang berada di perbukitan dekat desa Itomori tersebut. Dia pun pergi ke sana. Walau hujan-hujanan, mungkin dia berpikir hujan masih air dan Mitsuha masih di dunia lain. Akhirnya, dia menemukan kuil tersebut. Taki pun masuk dan melihat sake yang dulu ia letakkan ketika dalam tubuh Mitsuha. Walau sedikit berlumut, kemudian ia meminumnya. Dan tubuh Taki pun terjatuh ke tanah dan entah kenapa jiwanya bertukar kembali. Dan seperti biasa, adik Mitsuha merasa kakaknya sudah tidak waras lagi. Kemudian Mitsuha pun keluar dan menonton berita. Tiba-tiba neneknya berkata, "Kamu bukan Mitsuha." Karena keanehan yang neneknya lihat, neneknya pun bercerita bahwa neneknya pernah mengalami hal tersebut ketika ia muda dulu. Dan juga hal serupa dialami oleh ibu Mitsuha. Neneknya juga bilang, ketika terbangun, ingatanmu akan samar-samar dan menghilang. Setelah mendengar hal itu, Taki dalam tubuh Mitsuha bergegas berlari untuk memperingatkan semua orang. Dan seperti yang diduga, kebanyakan tidak percaya. Yang percaya hanyalah Teshi dan Sayaka. Mereka pun menyusun rencana. Karena Sayaka adalah penyiar radio, mereka berencana untuk membajak frekuensi radio yang ada di daerah mereka. Kemudian, Teshi, ayahnya adalah seorang kontraktor. Sedikit tidaknya, dia tahu membuat bahan peledak. Dan mereka berencana untuk meledakkan gardu listrik yang ada di desa mereka. Kemudian,
Kemudian, Taki dalam tubuh Mitsuha pun bergegas berlari menuju kantor ayah Mitsuha untuk memperingatkan bahwa ada meteor akan jatuh di desa Itomori. Namun, ayah Mitsuha tidak percaya hal tersebut dan mengatakan Mitsuha itu sakit jiwa. Di sisi lain, Mitsuha dalam tubuh Taki pun tersadar. Ia nampak kebingungan. Dan tiba-tiba, Taki dan Mitsuha mendapat panggilan jiwa untuk bertemu di bukit di mana peninggalan kuil itu berada. Mereka pun bergegas ke sana. Sesampainya mereka di sana, mereka tidak bisa bertemu, namun hanya bisa mendengar suara satu sama lain. Ketika matahari akan terbenam, mereka pun bertemu dan jiwa mereka pun kembali. Taki mengatakan apa yang harus dilakukan Mitsuha agar penduduk desa selamat. Waktu pertemuan mereka pun hampir habis. Mereka pun menulis nama mereka di tangan satu sama lain. Dan baru akan menulis, tiba-tiba mereka langsung berpisah. Sekarang Taki hanya bisa berdoa agar Mitsuha bisa meyakinkan warga desa, dan lama-kelamaan dia lupa siapa nama wanita yang tadi dia temui. Di sisi lain, festival pun dimulai. Warga desa sudah mulai memadati festival tersebut. Mitsuha pun bergegas menjalankan misi penyelamatan tersebut. Sayaka sudah mulai memperingatkan warga desa karena ada kebakaran. Tesi pun bergegas untuk meledakkan gardu PLN. Gardu pun meledak. Warga desa mulai percaya akan informasi tersebut. Staf bupati pun mengetahui hal tersebut. Sayaka pun ditangkap dan staf bupati mengkonfirmasi kejadian itu adalah ulah hacker. Kemudian, Mitsuha berlari bertatih-tatih untuk menghampiri bupati. Komet itu pun benar-benar terbelah dan keluar dari orbitnya. Semua orang terkejut melihat hal tersebut. Sesampainya di kantor, dan setelah kejadian itu, Taki pun sudah tamat dan mulai untuk melamar kerja. Dan begitu juga Mitsuha. Ketika di kereta, mereka pun sempat bertemu. Namun, Mitsuha berada di kereta yang sebelah. Ketika turun, Taki pun bergegas berlari untuk mengejar Mitsuha. Dan ketika menaiki tangga, mereka pun berpapasan. 君の名前は Futari no aida tori sugita kaze wa doko kara sabisa wo hakonde kita no. Dan film pun selesai. Oke, itu aja untuk alur cerita pada hari ini. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel Donat Ganteng.